Oke. Ini isi tweetnya. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Wih, Kalau saran gua, Menurut gue sih agak kurang fair kalau misalnya Ya, ST kurang harus fair. dicoret cuma gara-gara kegagalannya di Piala AFF kemarin. Menunjukkan Paling murka. kekesalan di media, bahkan menyuarakan STY untuk segera diganti jelang lanjutan ronde ketiga. guys, ini berita yang benar-benar mengejutkan. Katanya Coach Sinteyong dipecat dari melatih timnas Indonesia gegara nggak lolos semifinal Piala AFF kemarin. Apa kabar ini? Berita buruk atau ini biasa aja? Ini bikin semua pendukung sepak bola Indonesia shock banget. Apalagi misi utama timnas Indonesia itu kan Piala Dunia 2026. Jadi apa benar Coach STY ini bakal dipecat? Yuk, semak terus di video pada kali ini. Ayo guys. halo teman-teman supporter. Oke. Hari ini sedikit mengejutkan, gua agak kaget. Kita mulai hari ini dengan rumor yang agak gak enak ya. Exo PSSI namanya Pak Khairul Anwar nge-tweet yang nadanya kayak perpisahan gitu ke STY. Oke. Ini isi tweetnya. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Wih, Kalau saran gua, tetap tenang, santai Tenang. aja kawan. Kita tunggu berita resmi dari PSSI. oke. Kan kita sama-sama tahu kalau di tubuh PSSI itu sendiri itu juga nggak semuanya satu pemikiran, nggak semuanya pro. Dah ya you know lah, di federasi itu masih banyak orang-orang lama yang ya kita sama-sama tahu dulu kayak gimana. Jadi saran gua untuk sekarang kita harus tetap tenang dan dinginkan pikiran. Kalau Oke. belum ada berita resmi dari federasi, udah slow aja. Iya, Oke, iya, benar. tetap dukung dan kawal terus timnas Indonesia. Indo makin menyala, Wow. Tunjukkan semua musuhnya. Garuda terbanglah tinggi, kami dukung timnas sampai mati. Sinteyong diisukan akan dipecat oleh PSSI cuma gara-gara hasil buruk di Piala AFF 2024. Hal itu Gara-gara diketahui itu? setelah salah satu esko PSSI bernama @khairul_anwar_1 mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya yang ngucapin terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Sebenarnya Oke. belum jelas apa maksud dari statement tersebut, tapi esko PSSI beberapa hari kemarin sebenarnya baru ada pertemuan darurat untuk membahas suatu masalah. Nah, sekarang tiba-tiba salah satu esko PSSI ngeluarin statement kayak gitu. Sebenarnya Wow. gua mikir kalau seandainya STY dipecat karena hasil dari Piala AFF, tentu itu adalah hal yang gak masuk akal dan jadi alasan yang gak worth it banget kalau dibandingin sama pencapaian STY di Asia. Bukan Itu saya sangat-sangat setuju ya guys ya. Sekiranya ia memberikan alasan memecat ataupun mengeluarkan STY, coach STY ini disebabkan gara-gara Piala AFF ini yang tidak bisa tim Indonesia lolos ke semifinal. Bagi saya itu satu situasi yang enggak orang bilang tidak adil kepada coach STY ya. Karena apa yang kita bisa lihat pada hari ini, pencapaian coach STY itu benar-benar pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Jika dilihat pada hari ini, pencapaian coach STY membawa timnas satu-satunya dari negara ASEAN guys ya, di mana berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sekiranya ia dikaitkan dengan Piala AFF ini adalah satu hal yang sangat-sangat tidak begitu adil, dan bagi saya ia satu perkabaran yang sangat tidak enak, apalagi buat kami dari Malaysia ini mendengar perkabaran ini yang begitu tidak enak sekali. Ini harus ada satu rumor ataupun mungkin saya ingin mendengar juga kabarin yang benar-benar sahih dan juga rasmi yang dikeluarkan daripada PSSI ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Itu yang bikin saya ingin tungguin, dan apa yang kita dapat lihat pada hari ini agak kurang enak lah berita yang dikeluarkan, karena kita bisa tahulah bahwa coach STY ini benar-benar menjadi seorang pelatih yang benar-benar tangguh, yang membikinkan timnas Indonesia ini hari ini berubah dengan segala taktikal dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan ya perkara ini harus ada rumor, dan tenang-tenang saja apa yang dikatakan oleh abang tadi, harus tenang, dan kita akan lihat bagaimana pula cerita demi cerita untuk tatapan perkabaran tentang coach STY ini ya guys.
Masalah penggantinya nanti kualitasnya lebih bagus atau enggak, tapi hal itu terlalu beresiko untuk dilakuin Beresiko? sekarang. Karena Calvin Verdong pernah bilang kalau salah satu kendala timnas Indonesia di round 3 ini agak naik turun performanya adalah karena chemistry yang belum nyatu banget. Nah, Benar. seandainya ST dipecat dan penggantinya emang bagus, tapi nyatuin chemistry-nya itu yang gak mudah. Gue lebih setuju kalau STY dipecat karena gagal finish minimal di peringkat 4 round 3 ini. Bukan berarti gue cinta buta sama STY, tapi ayolah, timnas kita on the track di jalan yang bagus, dan kita Benar. harus dukung penuh, jangan buat gaduh, biarin Sintayong memasak, and let's see hasilnya gimana. Benar. Ada apa dengan sepak bola Indonesia? Shin Tae-yong, STY, diserang habis-habisan oleh buzzer, pundit ikut menyudutkan, dan atmosfer jadi penuh kekacauan. Kekacauan. Menurut sumber anonim, dalang dibalik kekisruhan ini diduga berasal dari dalam PSSI sendiri. Mereka yang merasa terganggu dengan reformasi Erick Thohir. Jika benar, ini bukan sekadar konflik biasa. Ini sabotase yang bisa menghancurkan timnas. Erick Thohir, apakah ini waktunya untuk bersih-bersih jilid 2? Apa pendapat kalian? Menghebohkan guys, di tengah huru hara STY up or STY stay, seorang esko PSSI bernama Hairul Anwar membuat caption kayak gini. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Oke. Ini mungkin ada hubungannya dengan rapat esko yang diadakan 2 hari lalu atau Jumat malam yang telah dikonfirmasi oleh Pak Menteri Dito Aryo Tejo. Kemungkinan di sana ada pembahasan mengenai timnas Indonesia pasca kekalahan di Piala AFF. Apakah ini akhir dari era kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia? Menurut gue sih agak kurang fair kalau misalnya Ya, ST kurang harus fair. dicoret cuma gara-gara kegagalannya di Piala AFF kemarin. Gua pengen ST tetap stay. Gua nggak mau terlalu berspekulasi lebih jauh lagi. Kita tunggu kabar resminya dari PSSI, dari Pak Erick Thohir, atau dari Pak Arya Sinulinga, atau bahkan dari manajer kita, Pak Sumarji. Oke. Kita tunggu aja guys. Komentarnya sikat. Menpora benarkan Sikat. pemecatan STY. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo ikut mengomentari ramainya rumor pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bakal dipecat PSSI. Spekulasi itu muncul dari media Italia. Tuttosport Dari Italia, yang memprediksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan mengganti STY dengan pelatih Eropa. Keduanya Dengan pelatih baru-baru Eropa? ini bertemu terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN dan juga soal timnas Indonesia. Ketika disinggung mengenai spekulasi STY, Dito memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Yang dia ketahui, PSSI telah melakukan rapat exco terkait timnas Indonesia. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Kira-kira apa hasil rapatnya ya? Menjadi satu persoalan juga ya guys. Terima kasih STY, semua capaianmu di timnas akan kami kenang. Apakah Woi. sudah saatnya untuk mengucapkan perpisahan untuk STY, seorang sosok yang telah mengangkat harga dan martabat bangsa Indonesia lewat sepak bola, melatih timnas dari era kegelapan sampai era penuh cahaya saat ini. Selama 5 tahun melatih, banyak terobosan dan kemajuan yang dibawanya. Caci makian, fitnah dan berbagai serangan selalu diterimanya. Namun STY selalu menjawabnya dengan prestasinya di timnas. Kegagalan berulang kali di AFF selalu dijadikan alasan untuk memecatnya. Apa iya perpisahan itu sudah sedekat sekarang? Memang pasti perpisahan itu selalu ada, namun rasanya tak ikhlas jika STY dipecat sekarang. Sintayong diserang, dikritik habis. Kalian ini nggak pakai otak emang. Lihat ini statistiknya. 76% ball position, 24% China. Tembakan 6-3, 14-5. Kita tuh jauh di atas China permainan. Akurasi passing 83% dibanding 50. Kita mainnya bagus gitu. Memang belum beruntung aja kalah 2-1 dan tipis. Kalian nyinyir-nyinyir abis STY, wah out, STY out, apaan? Nggak masuk akal, nggak ngotak gitu loh. Ya menang kalah itu wajar, yang penting mainnya bagus. Masalah formasi, kenapa Asnawi main dulu bukan Rizky Ridho? Itu STY lebih tahu mana yang lagi fit 100%, mana yang kurang fit. Kan ada datanya, VO2 max-nya gitu. Jadi jangan sok tahu gitu loh. Kalau cuma fan-fan pendukung karbitan nggak usah nonton gitu loh. Lihat dulu mainnya bagus apa enggak. Tetap dukung timnas dan STY, oke? Oke, siap. Dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Terus Pas Piala Dunia harus ganti. Justin. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Ya Allah, ini bener gak sih ini? Coach Sintayong, jangan pergi coach. Jangan pergi coach. Terima kasih Sintayong. Ya, aduh, nih
yang habis rapat kemarin nih, kata Menpora Pak Dito Aryo Tejo kan katanya PSSI bersama Exco-nya sedang rapat. Oh, Ini nih yang gue takutin juga guys. Ya Allah, Pak Erick Thohir, ini bener gak sih nih Pak Erick Thohir beritanya? Kita harapkan, kita doakan ya guys, ya, semoga tidak terjadi apa-apa selama belum ada informasi resmi dari Pak Erick Thohir dan PSSI-nya langsung ya. Iya. Kita jangan ini banget nih, ya Allah, tapi gue merinding. Yang Coach Sintayong yang sudah membawa timnas Indonesia jauh lebih baik. Coach, jangan pergi Coach. Kita udah ada peningkatan setelah banyak drama tentang pemecatan Coach Sintayong guys. Akhirnya guys pihak PSSI angkat bicara cuy. Buset dah guys. Ini dia guys. Ini dia yang gue tunggu-tunggu cuy ya. Setelah banyak drama di luar sana guys ya tentang pemecatan Coach Sintayong guys. Akhirnya guys ya PSSI tepis isu pecat Coach Sintayong. Tapi guys yang gue bingungkan adalah kenapa sih setiap esko ini emang beda-beda pendapat gitu ya. Iya, Bingung gue beda-beda. guys ya. Ini kali ini guys ya disampaikan oleh Exco Vivin Cahyani cuy. Buset dah. Katanya guys ya belum ada keputusan resmi dari pihak PSSI cuy. PSSI jelas mempunyai target besar menuju Piala Dunia. Perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik dari segala sisi cuy. Buset dah. Gue seneng nih, gue seneng nih. Ya semoga aja guys ya. Semoga aja gitu ya. Kalau misalkan udah membuat keputusan Coach Sintayong ini jangan dipecat guys. Karena kita butuh gitu ya untuk melaju ke round keempat cuy. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong. Oke? Kontroversi Justinus Laksana, dulu pro STY, sekarang balik meminta STY segera diganti. Justinus Laksana pernah berujar bahwa Piala AFF dianggap hanya sebuah piala ciki, ajang eksperimen untuk mencoba pemain-pemain muda, dan dianggap no value. Bahkan menjuari ajang tersebut 10 kali pun gak bakal sebanding dengan kelolosan ke Piala Asia. Namun ketika timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup, justru beliau orang yang paling murka atas hasil tersebut, menunjukkan kekesalan di media, bahkan menyuarakan STY untuk segera diganti jelang lanjutan ronde ketiga. Apakah relevan hasil Piala AFF dijadikan sebuah patokan di tengah timnas Indonesia yang dalam track cukup bagus di kualifikasi Piala Dunia? Mengganti pelatih justru bakal meningkatkan resiko chemistry yang kudu dibentuk ulang lagi seperti Arab Saudi dan Australia yang masih stagnan bersama pelatih baru mereka. Kemudian Justin juga menyerukan bahwa seandainya Indonesia lolos Piala Dunia pun, STY tetap harus diganti jika ingin melihat timnas Indonesia tampil baik di Piala Dunia. Pertanyaannya, apakah dengan ganti pelatih di tengah misalnya euforia Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia di bawah arahan STY, bakal pasti membawa Indonesia langsung tampil hebat di Piala Dunia? Padahal jika Indonesia mampu lolos Piala Dunia 2026 saja, sudah merupakan prestasi yang luar biasa dan sangat hebat. Selain itu, Justin juga merekomendasikan Peter Huistra, pelatih Borneo, untuk menggantikan STY. Alasannya karena Huistra membawa Borneo main bagus di Liga 1, murah, berkualitas, katanya, dan juga orang Belanda, sehingga komunikasi dengan pemain keturunan akan lebih mudah. Masalahnya, bukannya beliau pernah bilang nggak menonton Liga 1. Lagi pula sudah ada contohnya Simon McManamy, juara Liga 1 Indonesia bersama Bayangkara. Namun saat melatih timnas Indonesia justru gagal total. Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi oleh Coach Justin yang banyak berubah akhir-akhir ini? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, Bung. Apa ya? Sintayong out, pecat STY. Halah, santai dulu bro. Ada misi yang jauh lebih penting loh. Dengerin, target utama Sintayong tuh bukan Piala AFF, tapi level Asia. Ada kualifikasi Piala Dunia, AFC Cup buat U23 dan senior, bahkan Asian Games. Jadi ya, nggak usah pusing mikir pecat Coach Shin segala. Fokus aja nikmatin progres timnas kita yang udah mulai mantap di level yang lebih tinggi. Timnas kita ini pelan-pelan jadi tim yang patut ditakuti di Asia loh. Kalian setuju nggak? Drop pendapat kalian di kolom komentar yuk. Dan jangan lupa like and follow biar makin update soal timnas. Kalau saya lihat guys, timnas Indonesia harus fokus untuk menghadapi
laga-laga perlawanan yang seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Saya percaya guys, coach STY ini pasti mempunyai resepi dan juga rencana-rencana untuk memastikan ya timnas Indonesia ini akan terus memberikan satu permainan ataupun persembahan-persembahan yang memberikan keputusan-keputusan yang melegakan kepada peminat ataupun fans-fans supporter Indonesia dan juga seluruh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Jadi sekiranya kalau pemecatan ataupun menyingkirkan coach STY ini di timnas Indonesia pasti akan mempunyai satu bebanan yang sangat tinggi ya, karena untuk chemistry ataupun kerjasama di antara pemain dan juga coach baru, sekiranya coach STY itu cabut dari timnas, pasti ia akan mengambil satu waktu yang panjang ataupun lama. Ya walaupun sekalipun coach yang bakal mengganti coach STY itu adalah mempunyai pengalaman yang sangat luas dari segi apa orang kata pernah membawa mana-mana tim ke satu level yang peringkat tertinggi, tetapi sekiranya tidak mempunyai kerjasama yang baik ataupun connecting, chemistry dan sebagainya, perkara itu sama saja. Sekiranya perkara itu berlaku kepada coach STY yang menyingkirkan ataupun pemecatan untuk coach STY ini. Jadi harus kita melihat secara lebih mendalam. Bagi saya lebih mendalam untuk memastikan sekarang ini tengah-tengah timnas Indonesia berada di level yang mana sikit lagi guys ya untuk Indonesia ini memberikan satu keputusan di mana sama ada lolos untuk ke Piala Dunia tahun 2026 ataupun tidak. Inilah masanya untuk kita lihat bahwa solusi untuk memastikan persiapan timnas Indonesia itu harus dikukuhkan, harus dikonsistenkan agar bisa persiapan itu tenang untuk menghadapi di laga-laga perlawanan yang seterusnya. Itu pendapat pribadi buat diri Uncle ya, untuk bagaimana kita melihat isu-isu dan juga berita-berita gempar seperti yang kita dengar hari ini, yaitu pemecatan coach STY. Apa benar ataupun tidak, tetapi Federasi Sepak Bola juga Exco mengatakan belum ada lagi keputusan rasmi yang dikeluarkan tentang pemecatan coach STY ini guys. Apapun kita akan sama-sama lihatkan ya. Woi, kabar apa ini? Aku bangun tidur buka HP, tiba-tiba Exco PSSI ucapkan salam perpisahan untuk Sintayong. Woi, tiba-tiba banget. Baru aja tahun 2025 ya udah dikasih kabar buruk seperti ini. Ini kalau beneran terjadi, ini adalah hari patah hati nasional bagi seluruh fan timnas Indonesia. Jujur aku belum siap lah ditinggal Sintayong ini. Masa sih gara-gara gagal di AFF sampai dipecat AFF loh. Sintayong ini bangun timnas Indonesia bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Pagi-pagi lagi di Skotlandia gue ngeliat berita kayak gini. Aduh, sedih. Awal tahun 2025 yang kayaknya tidak baik-baik saja untuk timnas Indonesia. Kita semua masih menunggu pernyataan resmi dari seorang Bapak Erick Thohir selaku Ketua Federasi PSSI, ya kan? Tapi intinya nih berita banyak banget dan menurut gue cukup mengganggu sih. Yang bikin ramai adalah ini, postingan dari salah satu exco PSSI katanya ya. Dia bilang, terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Ya, bola liar gak sih? Orang ngeliatnya kayak, waduh, jangan-jangan beneran out. Karena emang dari kemarin lagi banyak berita, katanya lagi dirapatkan. Ya kan, rapat exco. Sekedar mengingatkan, ini pencapaian-pencapaian STY. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang itu, ya, nggak ada gelar. 0 gelar. Waduh, tapi ini kan benar-benar merubah sepak bola Indonesia, guys. Ada kepikiran bisa kayak gini sepak bola Indonesia. Sekarang rame beritanya kalau kita harus nyari pelatih Eropa. Pokoknya pelatih Eropa gantiin STY. Apa mau pelatih Eropa sekelas kayak model misalnya Guardiola, Joachim Low yang udah punya prestasi sama timnas, mau kerja borongan di Indonesia. Nggak cuma jadi pelatih timnas, tapi juga nyari bibit muda, benerin passing, udah gitu juga ngerjain kerjaan dirtek. Mau? Apa gambar ini segera here we go guys? Gimana menurut kalian? Rusak dah. Yuk kita komen. Let's go! Guys, seperti mana yang kita sudah nonton dan juga reactionkan tadi ya, ini benar-benar kabar yang bikin kita bingung. Coach Sintayong yang dikabarkan bakal dipecat dari melatih timnas Indonesia. Dan jujur aja guys, ini berita yang benar-benar kurang enak sekali ya. Apakah ini ada hubungannya sama gagalnya timnas masuk semifinal Piala AFF 2024? Seperti yang kita tahu ya guys, di Piala AFF ini kemarin yang ikut bertanding itu kan tim U22 kan, bukan tim utama. Dan sebenarnya Piala AFF itu
itu bukan target utama timnas Indonesia. Fokus mereka itu udah jelas, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedikit flashback ya, Coach Sintayong mulai melatih timnas Indonesia sejak 28 Desember 2019. Selama 4 tahun lebih dia udah banyak banget kasih prestasi. Finalis Piala AFF 2020, perunggu SEA Games 2021, runner up Piala AFF U23 2023, lolos ke Piala Asia U20 2023, semifinal Piala Asia U23 2024, dan yang paling gila, Coach Sintayong bawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi rumor Coach STY itu ingin dipecat jelas bikin kita tertanya-tanya. Kalau beneran cabut, siapa yang bakal cantikkan posisinya? Itu pun persoalan juga ya guys. Tapi guys, saya mau kita semua tetap optimis ya. Timnas Indonesia itu lagi fokus sama misi besar Piala Dunia 2026 buat Coach STY. Kalaupun dia beneran harus pergi, kita tetap harus kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk semua kerja kerasnya selama ini. Dan pertanyaannya sekarang guys, kalau Coach STY ini gak lagi melatih, siapa yang bisa bawa timnas Indonesia ke depan? Siapapun penggantinya nanti, saya harap bisa melanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang sama. Yuk guys, kita doakan timnas Indonesia supaya terus fokus ke target Piala Dunia. Jangan lupa guys, timnas Indonesia itu satu-satunya negara ASEAN yang berhasil maju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ini jelas prestasi besar buat sepak bola ASEAN. Saya sebagai rakyat Malaysia guys, ikut bangga dan berharap PSSI bisa menyelesaikan rumor atau masalah ini dengan baik, karena saya yakin timnas Indonesia sedang bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia yang masih panjang perjalanannya. Kita semua tahu perjuangan timnas itu belum berakhir, jadi mari kita terus support dan doakan yang terbaik guys ya. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang kabaran Coach STY yang katanya dipecat dari melatih timnas Indonesia? Apakah ini akan jadi tantangan besar buat timnas Indonesia? Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Apapun, kita akan sama-sama doakan agar Coach STY ini, walaupun tidak lagi kita mendengar perkabaran rasmi dari pihak Federasi Sepak Bola, yaitu Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, kita doakan semoga ia memberikan satu penyelesaian yang baik dan mengurangkan beberapa isu-isu yang menggemparkan bahwa Coach STY ini akan dipecat, ya bakal dicabut dari melatih timnas Indonesia, dan itu seharusnya perlu difikirkan secara baik-baik saja, karena ia perlu juga melalui proses keadilan buat Coach STY, karena beliau adalah merupakan pelatih yang benar-benar tangguh dan benar-benar membawa timnas Indonesia ke pencapaian di level yang tertinggi saat pada hari ini untuk di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Walaupun tidak pernah menggenggam Piala AFF ya untuk turnamen di peringkat Asia Tenggara, tetapi ia bukanlah satu titik tolak untuk memberikan satu keputusan. Gagalnya masuk ke semifinal Piala AFF itu adalah salah satu kesan yang memberikan mudahnya Coach STY ini dipecat. Jadi perlu dilihat dari segi sudut keadilan dan juga prestasi yang bagus yang Coach STY ini berikan kepada timnas Indonesia, terutamanya kepada semua pendukung-pendukung sepak bola di Indonesia. Jadi guys, itu saja daripada Angkal. Mudah-mudahan keputusan ini akan terus membela Coach STY dan seharusnya kita mendukung, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya tenang-tenang saja. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.